Sekarang kita update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19 kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dirilis oleh PPKM. Sejak WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, maka pemerintah Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Stigma muncul dalam perilaku sosial di Indonesia, seperti mendiskriminasi dan mengucilkan pasien COVID-19, mengucilkan jenazah yang telah terpapar COVID-19, dan bahkan tenaga medis. Pasien yang telah sembuh pun masih dianggap dapat menularkan penyakitnya ke orang lain. Hingga saat ini, petugas promosi kesehatan sangat terbatas adanya. Maka dari itu, promosi kesehatan dapat dilakukan menggunakan chatbot dari aplikasi Telegram yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat sejak pandemi COVID-19. Chatbot ini bertujuan untuk menyebarkan informasi yang aktual, menjawab rasa ingin tahu masyarakat tentang COVID-19, sehingga dirancang berdasarkan banyak informasi mengenai COVID-19. Dengan sistem menjawab otomatis layaknya robot, yang diharapkan dapat mengurangi stigma dan mitos masyarakat tentang COVID-19. Keuntungan dari chatbot ini mampu memberikan informasi-informasi dalam bentuk tanya jawab secara otomatis kepada pengguna terkait informasi perkembangan COVID-19. Kekurangan dari chatbot ini tidak bisa menjawab seluruh keluhan informasi terkait COVID-19, dalam arti menu yang tersedia di chatbot sangat terbatas, sehingga pengguna merasa kurang puas dengan informasi yang didapatkan dari chatbot tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah promosi kesehatan komunikatif menggunakan chatbot dapat menurunkan stigma dan mitos masyarakat tentang COVID-19? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan media promosi kesehatan komunikatif menggunakan chatbot dalam upaya menurunkan stigma dan mitos masyarakat tentang COVID-19. 2. Untuk menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan komunikatif menggunakan chatbot dalam upaya menurunkan stigma dan mitos masyarakat tentang COVID-19. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai alternatif sumber informasi yang dipercaya menggunakan aplikasi berbasis sistem robot dalam menjawab pertanyaan seputar COVID-19. Kedua, untuk memberikan informasi yang terbuka dan akurat kepada masyarakat mengenai COVID-19. Ketiga, sebagai salah satu media promosi kesehatan komunikatif dapat mencegah dan menurunkan stigma maupun mitos tentang COVID-19. 4. Untuk menambah media promosi kesehatan komunikatif yang dapat digunakan oleh petugas promosi dan dinas terkait. Dan yang kelima, untuk membantu pemerintah mengurangi stigma tentang COVID-19 yang ada di masyarakat. Keutamaan penelitian. Penelitian ini penting dilakukan untuk membuktikan efektivitas promosi kesehatan komunikatif menggunakan chatbot dalam upaya menurunkan stigma dan mitos masyarakat tentang COVID-19. Selanjutnya, temuan penelitian. Media promosi kesehatan komunikatif menggunakan chatbot efektif menurunkan stigma dan mitos masyarakat tentang COVID-19. Dan yang terakhir, mengenai luaran penelitian. Akhir dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan luaran wajib berupa laporan kemajuan, laporan artikel ilmiah sesuai luaran PKM penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pertama, kajian teori ilmiah. Stigma dan mitos tentang COVID-19 adalah perilaku sosial yang hadir di tengah masyarakat dalam bentuk stereotip, labeling, pengucilan, dan diskriminasi terhadap orang-orang yang berhubungan dengan COVID-19. Sebagai contoh, mengucilkan pasien COVID-19 yang telah sembuh, menolak jenazah pasien COVID-19, atau mengucilkan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Hal tersebut dapat dikurangi dengan melakukan promosi kesehatan komunikatif. Promosi kesehatan komunikatif di dalam penelitian ini ialah memberikan tindakan tentang promosi kesehatan COVID-19
kepada masyarakat melalui aplikasi chatbot yang dapat secara otomatis menjawab pertanyaan masyarakat sesuai kebutuhan informasi yang diinginkannya mengenai COVID-19. Misalnya, mengenai penyebab COVID-19, pengobatan COVID-19, hingga pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Chatbot merupakan program komputer yang dapat melakukan percakapan melalui media tulisan secara otomatis seperti asisten virtual yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi dengan manusia. Menurut Eka Yuniar dan Heri Purnomo 2019, Suryani De Amelia 2017, chatbot ini dibentuk oleh 3 kombinasi, yaitu yang pertama, user interface, merupakan tampilan antarmuka yang merupakan jembatan antara chatbot dan user ketika berinteraksi melalui aplikasi pesan berbasis teks. Yang kedua, artificial intelligence, merupakan aplikasi sistem cerdas yang dikembangkan agar bisa berinteraksi antara user dan chatbot. Yang ketiga, integrasi merupakan penambahan fitur tertentu dalam aplikasi chatbot sebagai penyedia informasi tambahan kepada user. Selanjutnya, alur pikir. Yang pertama, tingginya stigma dan mitos tentang COVID-19 di masyarakat. Kedua, meningkatkan promosi kesehatan komunikatif. Ketiga, berbasis artificial intelligence. Yang keempat, aplikasi chatbot menggunakan sosial media Telegram. Yang kelima, uji efektivitas dengan menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Yang keenam, harapannya aplikasi yang telah teruji efektivitasnya. Yang ketujuh, menurunkan atau mengurangi stigma dan mitos masyarakat tentang COVID-19. Bab 3. Metode penelitian. Pada desain ini terdapat kelompok eksperimen dan kontrol yang tidak dipilih secara random. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan promosi kesehatan menggunakan aplikasi chatbot berbasis AI, sedangkan kelompok kontrol diberikan promosi kesehatan menggunakan aplikasi web. Sebelum dan sesudah pemberian perlakuan diukur pengetahuan, sikap, dan perilaku mengenai stigma dan mitos masyarakat tentang COVID-19. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Simpang 3 yang berada pada zona merah sesuai register Puskesmas pada tahun 2020. Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus perbandingan di mana sampel kontrol dan sampel eksperimen 1:1 dengan teknik simple random sampling atau acak sederhana. Setiap responden akan diberikan inform consent atau persetujuan untuk menjadi responden jika menyetujui. 3.1 Alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pengembangan media promosi kesehatan komunikatif menggunakan aplikasi chatbot secara ringkas berupa perangkat keras, server, dan laptop. Perangkat lunak NetBeans sebagai ide untuk membangun aplikasi PHP, MySQL sebagai server data base management system atau DBMS, cPanel sebagai control panel pada hosting, dan Windows 10 sebagai OS laptop. 3.2 Prosedur penelitian. Literatur review, identifikasi masalah, perancangan aplikasi chatbot berbasis AI, perancangan aplikasi chatbot berbasis AI, implementasi dan evaluasi, dan analisis hasil. 3.3 Indikator capaian setiap tahapan. Tahapan literatur review dengan indikator diperolehnya informasi yang akuntabel berdasarkan riset-riset terdahulu tentang stigma dan mitos tentang COVID-19 pada masyarakat, serta solusi yang pernah dilakukan sebagai pedoman untuk menghindari adanya plagiat produk penelitian. Identifikasi masalah dengan indikator diperolehnya masalah yang mengenai dampak negatif stigma dan mitos tentang COVID-19 pada masyarakat berupa perilaku masyarakat enggan menerapkan 3M dan menolak untuk divaksin karena kurangnya pengetahuan yang mengakibatkan sikap masyarakat negatif tentang COVID-19. Perancangan aplikasi chatbot untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan indikator terbangunnya rancangan aplikasi chatbot menggunakan Telegram sebagai media promosi kesehatan komunikatif tentang COVID-19. Implementasi dan evaluasi aplikasi chatbot. Dengan indikator implementasi mudah digunakan oleh masyarakat dan indikator evaluasi terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang COVID-19 sebelum dan sesudah menerima promosi kesehatan komunikasi menggunakan aplikasi chatbot. Analisis hasil penelitian. Dengan indikator membahas hasil penelitian mengedepankan keunikan dan sebagai tujuan akhir dari hasil penelitian dengan membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. 3.4 Pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan dilakukan secara virtual melalui daring. Analisis data yang digunakan yaitu analisa univariat dan bivariat menggunakan General Limited Measure atau GLM.
3.5 Cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Penafsiran hasil analisis dilakukan untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mampu menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian sehingga dapat diinterpretasikan dengan baik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan nantinya. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 Anggaran biaya. Tabel 4.1 Format rekapitulasi rencana anggaran biaya. 1. Pengeluaran yang diperlukan sebesar 3 juta rupiah. 2. Bahan habis pakai sebesar 4.500. 3. Perjalanan dalam kota 750.000 rupiah. 4. Biaya lain-lain sebesar 7.500.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 9.750.000 rupiah. 4.2 Jadwal kegiatan. 4. Tabel 4.2 Jadwal kegiatan PKM. 1. Pengurusan izin penelitian dilakukan pada bulan pertama oleh ketua. 2. Survei lokasi penelitian dilakukan pada bulan pertama oleh anggota 1. 3. Persiapan lapangan guna mengumpulkan data sampel dilakukan pada bulan pertama oleh ketua. 4. Perancangan aplikasi dilakukan pada bulan pertama oleh anggota 2. 5. Implementasi aplikasi dilakukan pada bulan kedua oleh ketua. 6. Evaluasi dilakukan pada bulan kedua oleh anggota 1 dan 2. 7. Pengolahan data dan penyusunan laporan dilakukan pada bulan ketiga oleh ketua.